Episode 44 Aku bisa melihat segalanya. Saat itu, Qin Xiang masuk ke bengkel, berkacak pinggang, dan berkata, "Apa yang kau lihat? Ayo kita mulai bekerja." Para pekerja kemudian mengalihkan pandangan dan membenamkan kepala dalam pekerjaan mereka. Mereka semua sangat takut pada Qin Xiang, dan para pekerja di pabrik militer secara diam-diam memberinya julukan, harimau betina. Anina juga putus dengan Xia Feng. Qin Xiang datang dan berkata, "Beraninya kau? Ada ruang santai di bengkel. Kalau kau tidak suka ruang santai itu, kau bisa pergi ke kantorku. Aku bisa mengawasimu agar kau tidak diawasi oleh orang-orang jahat ini." Xia Feng tersenyum kecut dan berkata, "Katakan saja apa maksudmu. Aku sudah kebal terhadap kata-katamu." Qin Xiang mengangkat bahu. "Baiklah, aku akan jujur. Tang Yuyan datang menemuimu. Dia ingin ikut denganmu, tapi aku memintanya untuk menunggumu di kantormu. Aku akan segera menemuinya." Xia Feng meletakkan kunci Inggris di tangannya dan meninggalkan bengkel. Melihat Xia Feng berjalan pergi, Qin Xiang tersenyum dan berkata, "Anina, tidakkah kamu ingin pergi dan melihatnya?" "Apa yang kamu lihat?" tanya Anina sambil mengencangkan sekrup dengan kunci Inggris. "Tidak apa-apa, biarkan aku membantumu." Qin Xiang menyingsingkan lengan bajunya dan menerima uluran tangan Xia Feng. Anina berkata, "Ya, kencangkan setiap sekrup 10,5 putaran, tidak lebih, tidak kurang, bahkan setengah putaran pun tidak dapat diterima. Kalian orang Jerman keras kepala sekali." "Apa katamu?" "Tidak apa-apa, aku baru saja membeli masker wajah baru. Kamu mau?" Xia Feng datang ke area kantor dan berjalan ke kantornya. Tang Yuyan, yang sedari tadi duduk di sofa, berdiri dan menatap Xia Feng dengan senyum lebar. Xia Feng mengenakan Cheong Sam Cian, dengan sosok anggun, mata phoenix, alis berbentuk willow, bibir ceri, rona merah tipis, dan lesung pipit. Ia tampak seperti wanita bangsawan era Republik yang baru saja kembali dari wilayah Jiangnan yang berkabut, dengan kecantikan klasik yang tak terlukiskan. Xia Feng memuji, "Kamu sangat cantik." Tang Yuyan tertawa dan berkata, "Saya tidak percaya itu. Kalau begitu kamu benar-benar jelek," kata Xia Feng. "Pergi." Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng. "Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Aku tahu tujuanmu di sini, dan aku sudah menyiapkan segalanya untukmu." Xia Feng berjalan ke rak buku di belakang meja, membuka lemari panjang paling bawah, dan mengeluarkan 2 senapan runduk yang identik. Tang Yuyan dengan mata tajam menyadari ada senapan runduk yang lebih keren di lemari panjang itu. Ia mengeluarkan senapan runduk itu tanpa meminta izin Xia Feng. Xia Feng berkata, "Itu tidak akan berhasil." "Kenapa?" Tang Yuyan melirik senapan runduknya dan mengeluarkan magasin, berusaha tidak menyembunyikan rasa sukanya. Xia Feng berkata, "Ini adalah prototipe senjata dari pabrik militer ini. Saya belum selesai memodifikasinya." Tang Yuyan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai kamu memodifikasinya lalu berikan padaku." Xia Feng berkata, "Itu tetap tidak akan berhasil. Setelah saya memodifikasinya, saya akan membawanya ke pameran senjata ringan di Rusia. Ini akan memukau rekan-rekan asing kita dan, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini juga akan mendatangkan banyak pesanan bagi kita." "Kau tak pernah memberiku sesuatu yang baik," kata Tang Yuyan dengan ekspresi tidak senang. "Aku bahkan merawat lukamu di Afghanistan, dan lukamu ada di sana." Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Tang Yuyan mengangkat bibirnya. "Perlu kujelaskan? Longbing itu memamerkan bakatmu di hadapanku. Dia bahkan belum pernah ke Afghanistan, tapi dia menerima hadiah dari suku Hun Putih. Aku menjalani hidup dan mati di Afghanistan, tapi aku bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Selalu tidak sopan bagi wanita cantik untuk mengatakan bahwa dia tidak punya sehelai rambut pun, tetapi menambahkan garis padanya membuatnya tampak berbudaya. Sebenarnya, aku sudah menyiapkannya untukmu sejak lama." Xia Feng membuka laci, mengeluarkan sebuah bungkusan kertas, dan menyerahkannya kepada Tang Yuyan. "Kau, benar-benar ingin memberiku hadiah?" Bahkan dengan hadiah di tangannya, Tang Yuyan kembali bersikap pendiam. Xia Feng tersenyum. "Bukankah kau juga bilang kita pernah melewati hidup dan mati bersama di Afghanistan, dan kau bahkan menjahit pantatku? Kau pasti punya kenang-kenangan, kan? Pergi sana. Jangan bahas bokongmu lagi. Bokongmu jelek banget." Tang Yuyan berkata begitu sambil tersenyum. Ia membuka kantong kertas itu dengan cemas. Di dalam bungkusan kertas itu terdapat sebuah batu permata klasik, berbentuk indah dan dihiasi dengan batu rubi dan safir, menciptakan kesan mewah dan berkelas. Ini adalah benda pemakaman yang ditempatkan oleh Putri Yongmei di dalam peti mati gioknya, dan tentu saja bukan benda biasa. "Ini..." Tang Yuyan begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa karena kegirangan. Xia Feng berkata, "Simpan saja. Sekarang milikmu." Namun, Tang Yuyan tidak begitu patuh dan menyimpannya. Ia mencoba memakaikan kalung itu di lehernya, berjuang selama beberapa menit sebelum akhirnya menyimpannya. Ia menatap Xia Feng dan berkata,
Aku sudah pergi ke suku Xiongnu Putih dan tinggal di sana cukup lama, tetapi aku tidak melihat satupun baskom tembaga. Bagaimana mungkin para wanita itu memberimu perhiasan seberharga itu? Xia Feng tersenyum dan berkata, lalu menurutmu dari mana mereka berasal? Tang Yuyan tersenyum licik, mana mungkin aku tahu? Itu dari manapun kau bilang berasal. Keduanya saling tersenyum. Semua orang tahu dari mana perhiasan itu berasal, dan hanya itu yang penting. Dari sudut pandang Tang Yuyan, ia tahu betapa besar pengorbanan Xia Feng, dan wajar saja jika ia ingin mendapatkan balasan. Aku sudah memodifikasi senjatamu dan kakakmu, dan menguji performanya. Senjata-senjata itu hampir sama dengan yang kumodifikasi untukmu sebelumnya. Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Aku tidak menyangka kau secepat ini. Tang Yuyan kembali memegang pistol sampel yang belum selesai itu dan tidak bisa melepaskannya. Ini adalah pabrik militer, jadi tentu saja kecepatannya cepat, kata Xia Feng. Tang Yuyan akhirnya meletakkan pistol sampelnya. Ia berkata, aku kesini bukan untuk mengambil pistol. Aku kesini untuk memintamu menemaniku menemui kakekku. Xia Feng mengerutkan kening. Akhir-akhir ini aku sibuk memperbarui peralatan mesin pabrik untuk persiapan produksi senapan runduk. Apa menurutmu kita bisa menunggu 10 hari lagi? Aku tahu kamu sibuk, jadi aku datang menemuimu sekarang. Tang Yuyan berkata, aku secara khusus mengundang kakekku dari Shu untuk datang ke Kyoto. Lihat betapa terhormatnya dirimu. Kakekku tiba di Kyoto tadi malam. Sesibuk apapun kamu tidak boleh melewatkan setengah hari, kan? Xia Feng tidak bisa menunda lebih lama lagi. Baiklah, aku akan mandi, berganti pakaian, lalu pergi bersamamu. Klan Tang dari Shu adalah keluarga kuno yang bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Tuan Tua Tang telah berkenan datang ke Kyoto untuk menemuinya. Jika dia terus mencari-cari alasan untuk sibuk, itu akan dianggap terlalu arogan, bahkan tidak tahu berterima kasih. Setengah jam kemudian, Xia Feng masuk ke dalam Range Rover yang dikendarai Tang Yuyan dan mengikutinya ke sebuah kompleks militer. Dalam perjalanan, Xia Feng mengetahui dari Tang Yuyan bahwa banyak anggota keluarga Tang bertugas di militer. Dan yang mengejutkan, Tuan Tang adalah seorang veteran yang pernah berpartisipasi dalam perang pembebasan dan berpangkat tinggi sebelum pensiun, menjadikannya sosok yang luar biasa. Mobil berhenti, Xia Feng keluar, dan mengikuti Tang Yuyan memasuki jalan setapak yang dipagari pepohonan. Di kedua sisi jalan terdapat rumah-rumah kecil bergaya barat yang dihuni satu keluarga. Meskipun tua, rumah-rumah itu juga sangat elegan. Seluruh lingkungannya memberikan rasa tenang dan nyaman. Meskipun berada di kota, mereka tidak merasakan hiruk-pikuk kota. Siapapun yang dapat hidup di lingkungan seperti itu bukanlah orang biasa. Apakah kakekmu benar-benar ingin menerimaku sebagai murid terakhirnya? Xia Feng tahu tentang ini, tetapi ketika orang itu datang, dia merasa sedikit khawatir. Tang Yuyan berkata, meskipun orang tua itu sudah mengutarakan pendapatnya tentang masalah ini, itu tetap tergantung pada keberuntunganmu. Bukankah kau pandai membujuk orang? Kalau sudah waktunya, bujuklah dia sedikit lagi. Setelah dia senang, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku ingin belajar kungfu keluargamu, tapi kalau aku gagal, aku bisa menerimanya. Xia Feng tampak sangat santai. Tang Yuyan menunjuk ke sebuah bangunan kecil bergaya barat di samping jalan setapak dan berkata, itu rumahku. Orang tua dan kakakku biasanya tinggal di sini, dan aku tinggal di luar. Xia Feng melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu dan melihat bangunan kecil bergaya barat, tetapi ia juga melihat seorang wanita berjalan ke arahnya dari ujung jalan yang lain. Melihat wajahnya dengan jelas, alisnya berkerut. Wanita itu adalah Gu Kewen. Gu Kewen mengenakan gaun hitam panjang dan tas tangan hitam. Ia memiliki sosok yang dewasa dan menarik, serta aura yang anggun dan dingin. Ia tampak tidak berubah, tetapi kali ini, Xia Feng merasa ia menjadi lebih mendalam, memancarkan aura yang tak tertembus. Gu Kewen juga melihat Xia Feng. Matanya tidak menunjukkan kebencian atau permusuhan, tenang. Bahkan ada sedikit senyum di bibirnya, seolah-olah ia bertemu seorang kenalan dan sangat bahagia. Kok dia ada di sini? Xia Feng bingung. Tang Yuyan melihat Gu Kewen dan tampak agak aneh. Kenapa dia ada di sini? Xia Feng bertanya. Apakah kamu mengenalnya? Gu Kewen, mantan sosialita Kyoto dan putri kesayangan Gu Dingshan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Tang Yuyan berkata. Dulu, dia sesekali datang ke kompleks ini untuk mengunjungi beberapa pemimpin lama atas nama ayahnya, dan dia juga datang ke rumahku 2 kali. Tapi dalam situasi seperti ini, apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia mencoba mencari koneksi untuk kakaknya? Xia Feng berkata, aku tidak tahu, tapi aku tahu dia bekerja untuk Shentu Tianyin sekarang. Hah, ini benar-benar menarik. Tang Yuyan terkejut. Gu Kewen berjalan perlahan, matanya tertuju pada Xia Feng. Meskipun bukan pembunuh atau agen yang bermusuhan, Xia Feng tetap waspada. Diam-diam ia membangkitkan kekuatan mata kirinya, dan gaun hitam Gu Kewen lenyap tanpa jejak. Ia berpakaian putih, kecuali bagian itu.
Keindahannya masih memberi kesan berlebihan. Xia Feng awalnya ingin melihat apakah dia membawa senjata, tetapi tatapannya malah terfokus pada bagian pribadinya, yang membuatnya terdiam. Dia bukan orang jahat, tetapi mata kirinya jahat. Ketiganya segera mendekat, dan Gu Kewen adalah orang pertama yang menyapa mereka. Yuyan, lama tidak bertemu, kamu semakin cantik. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, lama tak berjumpa, kamu masih banyak bicara. Terima kasih, kamu juga sangat cantik. Setelah menyapa Tang Yuyan, Gu Kewen kembali menatap Xia Feng sambil tersenyum. Xia Feng, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu masih tetap ceria dan tampan seperti biasanya. Xia Feng tidak tertarik berbicara dengannya. Tetapi karena dia menyapanya dengan senyuman dan mengatakan hal-hal yang begitu baik, akan tidak sopan jika dia bersikap dingin padanya. Dia balas tersenyum, pria tidak mencari nafkah dari penampilan mereka. Jadi apa gunanya tampan? Paf! Tang Yuyan tertawa terbahak-bahak hingga memegang perutnya. Lalu ia memukul Xia Feng, kau menyebalkan sekali. Jangan membuatku tertawa seperti itu. Xia Feng memasang ekspresi polos di wajahnya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tang Yuyan tersenyum dan berkata, benar, silakan saja merusak dirimu sendiri. Dengan wajah dan kekayaanmu saat ini, kau adalah bujangan idaman para wanita. Dengan orang sepertimu seperti ini, apa gunanya bilang kau tampan? Tidakkah kau pikir kau terlalu tak tahu malu? Xia Feng hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka Tang Yuyan akan menafsirkannya seperti ini. Pada saat ini, Gu Kewen berkata, Xia Feng memang sangat bagus, tapi dia tidak sebaik An Xiuxian. Xia Feng hanya tersenyum dan diam saja. Kalimat ini mungkin membuat banyak orang tidak nyaman, tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Tang Yuyan juga memandang Gu Kewen, merasa sedikit bingung mengapa Gu Kewen mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan identitas Gu Kewen sebagai seorang sosialita. Gu Kewen melanjutkan, jangan salah paham, aku hanya jujur. An Xiuxian adalah ketua muda Shenyu Group dan calon penerusnya, dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga sangat menarik bagi para wanita. Dia punya banyak cara untuk mendekati para wanita, dan dia sangat rajin. Xia Feng, kau terlalu malas. Kudengar kau pergi ke luar negeri beberapa waktu lalu, dan sekarang setelah kau kembali, kau bahkan belum menghubungi Shen Tutianyin, apalagi mencoba mendekatinya dan menyenangkannya seperti yang dilakukan An Xiuxian. Xia Feng, tidakkah kau pikir kau lebih rendah dari An Xiuxian? Jika kau terus seperti ini, kau akan kalah dari An Xiuxian. Jadi itulah yang dia maksud. Setelah kembali ke Tiongkok, Xia Feng sebenarnya mempertimbangkan untuk menelepon Shen Tutianyin, tetapi akhirnya ia mengurungkan niatnya. Pertama, ia terlalu sibuk mempersiapkan produksi senapan runduk pabrik militer. Kedua, ia menghadapi masalah ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di Korea kepada Shen Tu, dan Shen Tu kemungkinan besar akan mengungkitnya jika ia menelepon. Mereka sudah cukup berdebat tentang perbedaan mereka, dan ia tidak ingin berdebat lagi. Tidak perlu membandingkanku dengan An Xiuxian. Sedangkan untuk Tianyin, aku akan mencarinya dan menjelaskan semuanya setelah aku kembali ke Haizu. Xia Feng tersenyum. Lagi pula, kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini, kan? Kau tidak perlu kembali ke Haizu, kata Gu Kewen, dia sudah ada di Kyoto. Dia tiba 2 hari yang lalu dan berada di cabang Wanxiang Group di Kyoto, gedung Tianqi. Kau dan aku bertemu di sini, dan aku hanya ingin mengingatkanmu. Apa yang harus kau lakukan terserah padamu. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa selama kau pergi, An Xiuxian tidak pernah berhenti mengejarmu. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan dia. Tak ada wanita yang menyukai pria yang mengabaikannya, apalagi wanita selevel Shen Tutianyin. Ia selalu dikelilingi banyak pelamar, dan mereka semua adalah pria terbaik. Oh, ngomong-ngomong, An Suhyun juga ada di Kyoto. Setelah proyek kerjasama antara Wanxiang Group dan Shenyu Group di Korea Selatan, kedua perusahaan memiliki proyek kerja sama baru. Kedua perusahaan sedang bersiap untuk memasuki industri ponsel dan menciptakan merek ponsel papan atas yang setara dengan Apple dan Samsung, tambah Gu Kewen. Alicia Feng sedikit berkerut. Shen Tutianyin berkembang terlalu cepat. Dengan laju ekspansi modal seperti ini, apakah ia ingin menjadi seperti Bill Gates? Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Selamat tinggal, kalian berdua. Gu Kewen berpamitan dengan sopan, lalu melewati Xia Feng dan berjalan menuju gerbang dengan pinggang ramping dan lembutnya yang meliuk-liuk. Xia Feng berpikir dalam hati, apakah Gu Kewen ini benar-benar kebetulan lewat? Atau dia sengaja datang ke sini untuk memprovokasiku dan An Xiuxian? Bukannya mustahil. Kematian Gu Dingshan dan pemenjaraan Gu Kewu berkaitan erat dengannya. Bagaimana mungkin Gu Kewen melupakan hal-hal ini dan datang untuk mengajarinya cara mendekati wanita? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tang Yuyan menyenggol Xia Feng dengan lengannya. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Xia Feng. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, jangan berbohong, kamu pasti sedang memikirkan Shen Tutianyin, kan? Xia Feng terdiam. Tang Yuyan berkata sambil berjalan,
Kurasa apa yang dikatakan Gu Kewen masuk akal. Kalau kamu suka Shen Tutianyin, kamu harus mengejarnya. Kamu pemalas dan acuh tak acuh. Wanita mana yang bisa tahan? Wanita memang perlu dibujuk. Xia Feng tersenyum dan bertanya, apakah kamu punya pacar? Kenapa? Kau menanyakan ini padaku? Tang Yuyan mengedipkan matanya yang cerah dan menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Ya atau tidak? Tidak. Xia Feng berkata, kamu bahkan tidak punya pacar. Mengapa kamu berpura-pura menjadi ahli hubungan? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata, HMPH, kau hanya berusaha bersikap baik padaku. Kau tidak tahu bagaimana menghargai orang baik. Keduanya mengobrol dan tertawa saat tiba di rumah keluarga Tang. Ketika mereka masuk, Xia Feng melihat Tang Bochuan, Tang Tianlong, ayah dan anak, serta seorang pria tua dan seorang wanita. Pria tua itu berusia lebih dari 70 tahun, tinggi, berambut panjang keperakan, dan mengenakan setelan tang. Ia memiliki citra yang anggun dan berwibawa. Wanita itu tampaknya berusia 40-an, dengan wajah cantik, masih mempertahankan pesonanya, dan aura kebangsawanannya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Xia Feng sudah bisa menebak bahwa lelaki tua itu adalah Tang Yunhai, tetua keluarga Tang, dan perempuan itu adalah Zhang Yumei, ibu dari Tang Yuyan dan Tang Bochuan. Ia telah mendengar tentang karakteristik dan minat kedua orang ini dari Tang Yuyan dalam perjalanan ke sini. Ada jauh lebih banyak orang di klan Tang Shu daripada ini, tetapi mereka yang berdiri di depan Xia Feng merupakan tokoh paling inti dari klan Tang. Tang Yuyan memperkenalkan Xia Feng padanya. Xia Feng berkata dengan sopan, halo, Tuan Tang, halo, Paman Tang, halo, Bibi Zhang. Baiklah, kamu juga. Zhang Yumei menatap Xia Feng dengan senyum yang sangat menarik. Tang Tianlong mengangguk pada Xia Feng sebagai salam. Tang Yunhai hanya menatap Xia Feng dengan tenang, tatapannya tajam, seolah ingin melihat sesuatu. Kakek, Xia Feng memberi salam, Tang Yuyan mengingatkan. Tang Yunhai akhirnya berbicara, aku sudah mendengarnya. Xia Feng tidak terburu-buru. Jadi kenapa kamu terburu-buru? Wajah Tang Yuyan tiba-tiba memerah, dan dia menatap Tang Yunhai dengan ekspresi tidak puas. Nak, ikut aku ke halaman belakang. Tang Yunhai berdiri dan berjalan menuju pintu. Xia Feng melirik Tang Yuyan dengan bingung. Tang Yuyan segera memberinya senyum kecut dan berkata, silakan. Baru saat itulah Xia Feng mengikuti Tang Yunhai. Tang Tianlong, Zhang Yumei, Tang Bochuan dan Tang Yuyan juga mengikuti ke halaman belakang. Halaman belakangnya berupa taman kecil dengan ruang terbuka di tengahnya. Ruang itu dilapisi batu ubin, tetapi entah mengapa, banyak batu ubinnya retak. Tepat saat Xia Feng mengamati sekelilingnya, Tang Yunhai, yang berjalan di depannya, tiba-tiba membalas dengan sebuah pukulan. Pukulan pria berusia 70 tahun itu begitu kuat dan cepat sehingga bahkan petinju profesional pun tak mampu menandinginya. Yang lebih mengerikan, pukulannya mengeluarkan suara siulan. Xia Feng tidak pernah menyangka Tang Yunhai akan menyerangnya. Karena terkejut, ia buru-buru mengangkat lengannya dan menggunakan siku kanannya untuk menangkis tinju besi Tang Yunhai. Bang! Dengan bunyi gedebuk, tubuh Xia Feng terdorong mundur 2 langkah sebelum berhenti. Rasa sakit yang membakar menjalar di siku kanannya, membuatnya sangat terkejut. Pria berusia 70-an bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tang Yunhai tiba-tiba menerjang maju lagi, meninju dan menendang dengan hembusan angin yang kencang, melancarkan serangan dahsyat ke arah Xia Feng. Xia Feng membalas setiap gerakannya, lebih sedikit menyerang dan lebih banyak bertahan. Meskipun ia tidak bisa unggul, kemampuan mata kiri Tang Yunhai untuk mendeteksi objek cepat membuatnya sulit untuk menyerangnya. Namun, tanpa kekuatan mata kirinya, dengan pukulan dan tendangannya yang terbatas, ia bukanlah tandingan Tang Yunhai. Salah satu perbedaan yang jelas adalah berapa lama ia telah berlatih bela diri, kurang dari setahun, sementara Tang Yunhai telah menekuni seni bela diri seumur hidupnya. Tang Yunhai menendang keluar, tetapi diblokir oleh Xia Feng lagi, dan Xia Feng ditendang mundur beberapa langkah lagi. Kali ini, Tang Yunhai tidak menyerang lagi. Ia menahan tinju dan kakinya, lalu tertawa, Yuyan, gadis kecil, kau tidak mencari murid untukku, kau hanya mencari lawan untukku. Setelah pertarungan, Tang Yunhai diam-diam terkejut dengan keterampilan Xia Feng, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya karena Xia Feng memiliki mata kiri yang ajaib. Tang Yuyan berkata dengan enggan, kakek sendiri yang mengatakannya, bukan aku, jadi mengapa kakek menyalahkanku? Tang Tianlong dan Zhang Yumei saling berpandangan, dan tidak jelas apa yang dikomunikasikan pasangan tua itu melalui mata mereka. Xia Feng, di sisi lain, berkata dengan sopan, Tuan tua Tang benar-benar seorang ahli bela diri. Jika Anda tidak mengizinkan saya pasti sudah terbaring di tanah sejak lama. Senjata terkuat klan Tang adalah senjata tersembunyi dan seni bela diri ringan, dan Anda belum pernah menggunakan keduanya. Keterampilan bela diri saya jauh lebih rendah daripada Anda dan bahkan tidak setara. Tang Yunhai mengerutkan kening, tidak ada yang terbaik kedua dalam sastra, dan tidak ada yang terbaik pertama dalam seni bela diri. Kuat itu kuat,
Lemah itu lemah. Aku sudah tahu betapa hebatnya dirimu, jadi mengapa harus merendah? Xia Feng berkata dengan canggung, Tuan Tang benar. Tang Yunhai menghampiri, menepuk bahu Xia Feng dengan erat, lalu berkata sambil tersenyum, tapi aku memang menyukaimu. Nak, aku sudah bilang, asal kau menyelamatkan Yuyanku, aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Aku sudah bilang begitu, dan aku selalu menepati janjiku. Tapi kalau kau ingin belajar seni bela diri sekte Tangku, kau harus bergabung dengan keluargaku. Kita lihat saja nanti bagaimana kemampuanmu. Xia Feng? Seni bela diri klan Tang tidak diajarkan kepada orang luar. Siapapun yang ingin mempelajarinya harus menjadi anggota keluarga Tang. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa menjadi anggota keluarga Tang? Xia Feng merasa tertipu, karena meskipun ia anak angkat, ia bukanlah anggota keluarga Tang yang sebenarnya. Jika Anda ingin menjadi anggota keluarga Tang yang sebenarnya, tampaknya hanya ada satu cara, yaitu mengejar Tang Yuyan, menjadi menantu keluarga Tang, lalu melahirkan anak laki-laki besar dan gemuk bersama Tang Yuyan, maka Anda akan memperoleh keterampilan unik keluarga Tang. Namun, Tang Yunhai tidak menjelaskannya dengan jelas, jadi Xia Feng tidak dalam posisi untuk menebak. Klan Tang dari Shu adalah klan yang bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Dibandingkan dengan mereka, klan Gu hanyalah seorang kaya baru, sementara klan Tang adalah keluarga kuno yang kaya akan sejarah berabad-abad. Bagi banyak pria, menikah dengan keluarga seperti itu merupakan kesempatan yang hampir universal, sebuah langkah yang akan mereka terima dengan mudah, terutama jika menyangkut menikahi wanita cantik seperti Tang Yuyan. Namun, Xia Feng tidak memiliki keinginan seperti itu. Klan Tang memang keluarga kaya, tetapi ia sendiri adalah keluarga kaya. Koki keluarga Tang menyiapkan meja berisi hidangan lezat, dan Xia Feng juga tinggal di rumah keluarga Tang untuk makan siang. Tuan Xia, siapa saja anggota keluarga Anda? Tanya Zhang Yumei saat makan. Xia Feng merasa sedikit malu dan berkata dengan keras kepala, hanya ada. Tang Yuyan menyela Zhang Yumei, Bu, putra ibu agen rahasia, dan putri ibu juga agen rahasia. Ibu bisa tanya aku atau kakakku saja, jangan tanya lagi. Nanti ibu kasih berkasnya. Ibu pasti tahu semua tentang dia, dari TK sampai sekarang. Tidak akan ada yang terlewat. Zhang Yumei memelototi Tang Yuyan. Kamu sudah 20-an, tapi masih bertingkah seperti anak kecil. Tuan Xia penyelamatmu. Bagaimana mungkin kamu menyelidikinya? Itu tidak sopan. Suara latarnya sebenarnya memiliki satu poin penting, kamu sudah berusia 20-an, kalau kamu tidak cemas, maka aku cemas. Tang Yuyan menjulurkan lidahnya dan berhenti menyela. Zhang Yumei mengambil sepotong bebek panggang untuk Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, makanlah, makanlah. Xia Feng berkata dengan sopan, terima kasih, Bibi Zhang. Zhang Yumei, Tuan Xia, bagaimana keadaan perusahaan saat ini? Xia Feng, setelah akhirnya berurusan dengan Zhang Yumei, Tang Yunhai mengambil alih tongkat estafet dari Zhang Yumei. Wah, kudengar kamu jago memodifikasi senjata. Senapan runduk yang kamu modifikasi punya jangkauan lebih dari 3.000 meter. Kamu masih memproduksi senapan runduk ini di pabrik militermu. Benarkah? Tang Yunhai mengkhawatirkan hal-hal yang berbeda dari perempuan. Xia Feng mengangguk. Benar, tapi senapan runduk produksi massal mungkin kualitasnya lebih rendah daripada senapan modifikasi tangan saya. Tapi saya perkirakan jangkauan efektifnya masih 2.500 meter. Namun, senapan produksi massal juga punya kelebihan, yaitu lebih otomatis, punya magasin 10 peluru, dan laju tembakan lebih cepat. Bocah, haha. Tang Yunhai tersenyum lebar. Bocah, kau benar-benar bakat yang tak tergantikan bagi negara kita. Jika senapan runduk buatanmu benar-benar bisa mencapai jarak efektif 2.500 meter, dan diotomatisasi, tak diragukan lagi itu akan menjadi senapan runduk terbaik di dunia. Negara kita pasti akan sangat bangga dengan dirinya sendiri di bidang senjata ringan, dan para bajingan barat yang menghalangi teknologi kita pasti akan marah besar. Terima kasih atas pujiannya, Pak Tua. Xia Feng masih sangat sopan. Kakek, senjata modifikasi Xia Feng punya jangkauan 3.200 meter. Menurutmu itu mengesankan? Kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Apa kau pernah melihatnya melawan pasukan khusus Amerika dan agen CIA itu? Dia membunuh mereka satu persatu, membuat para prajurit pasukan khusus elit dan agen CIA itu ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Zhang Yumei menendang Tang Yuyan dari bawah meja. Tang Yuyan menatap Zhang Yumei dengan polos. Zhang Yumei memutar bola matanya ke arah putrinya dan bergumam, kamu bicara seperti anak tombau. Aku khawatir padamu. Kasihanilah hati orang tua. Mereka yang membesarkan anak laki-laki selalu ingin anak laki-laki mereka mendapatkan pacar yang cantik, menikah, dan punya anak. Mereka yang membesarkan anak perempuan selalu ingin anak perempuan mereka mendapatkan pacar terbaik, lembut dan penuh perhatian, sukses dalam karir, dan hidup bahagia. Namun, anak-anak, di sisi lain, tidak pernah menganggap serius usaha orang tua mereka, selalu merasa belum cukup bersenang-senang.
Aku tidak punya kesempatan untuk bertarung dengan pasukan khusus Amerika dan agen CIA itu. Kalau tidak aku pasti sudah membunuh mereka semua. Haha. Tang Yunhai semakin bersemangat saat berbicara. Ia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua, melainkan lebih seperti pemuda yang penuh semangat dan vitalitas. Xia Feng, kata Tang Tianlong, teruslah bekerja keras. Jika kamu mengalami kesulitan, beritahu kami. Kita harus memproduksi senapan runduk. Ini akan membawa kejayaan bagi negara kita. Xia Feng berkata, Paman Tang, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku benar-benar ingin meminta bantuanmu. Tang Tianlong tertegun sejenak, lalu berkata, katakan padaku, apa yang kau ingin aku bantu? Xia Feng berkata, saya ingin membawa senapan runduk perusahaan kami ke pameran senjata ringan internasional Moskow. Saya tidak yakin harus menghubungi siapa untuk mendapatkan persetujuan, karena saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan persetujuan? Baiklah, aku bisa membantumu. Tapi, kamu boleh pergi ke pameran, tapi kamu harus menang, kata Tang Tianlong. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi negara kita. Terima kasih, Paman Tang. Hei, kenapa kamu begitu sopan di sini? Tang Tianlong berpura-pura tidak senang. Zhang Yumei menyela dan berkata, ya, kamu tidak perlu sopan di sini. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Di bawah meja, Tang Yuyan menendang ibunya. Setelah makan malam yang lezat, Xia Feng minum teh sebentar dengan Tang Yunhai, lalu mencari alasan untuk pergi. Kalau bisa belajar kungfu, ya belajar saja. Kalau tidak bisa, ya sudah. Xia Feng bukan penggemar bela diri. Ia sudah punya pola pikir seperti itu sebelum bergabung dengan keluarga Tang, dan tetap begitu sampai ia pergi. Tang Yuyan mengirim Xia Feng keluar, dan keduanya mengobrol sebentar. Di dekat jendela lantai 2, dua generasi kepala keluarga Tang juga bergumam. Menurutku Xia Feng orang yang baik. Dia memulai dari nol dan kekayaannya lebih dari 1 miliar. Dia belum pernah menikah. Dia punya temperamen dan kepribadian yang baik. Dia tampan. Yang lebih penting, dia menyelamatkan nyawa Yuan kita. Kurasa dialah orangnya. Zhang Yumei menatap punggung Xia Feng dengan senyum di wajahnya. Anak ini baik dalam segala hal, kecuali satu hal kerendahan hati. Dia rendah hati, kata Tang Yunhai sambil tersenyum. Zhang Yumei memutar matanya ke arah Tang Yunhai dan berkata, Ayah, bukankah kesopanan merupakan suatu kebajikan? Hehe, itu kelebihannya. Aku suka anak ini. Tadi, aku mau tak mau ingin mengajarinya kungfu sekte Tang. Tang Yunhai tersenyum senang. Zhang Yumei melanjutkan, mereka bahkan belum memasuki keluarga Tang kita, jadi tidak perlu terburu-buru. Tang Yunhai melirik Tang Tianlong di sampingnya dan berkata, kenapa kamu diam saja dan memasang ekspresi muram seperti itu? Apa kamu tidak suka Xia Feng? Tang Tianlong terdiam cukup lama sebelum berkata, jangan sebutkan apa yang ingin kukatakan pada Yuyan dan Bo Chuan, dan jangan ceritakan pada orang luar. Tang Yunhai dan Zhang Yumei tak dapat menahan diri untuk saling memandang, lalu menatap Tang Tianlong dengan ekspresi bingung. Tang Tianlong merendahkan suaranya, anak ini sangat jahat. Ah, Tang Yunhai dan Zhang Yumei terdiam. Tang Tianlong melanjutkan, setahun yang lalu, dia hanyalah seorang buruh yang memindahkan batu bata di sebuah lokasi konstruksi. Dia harus membiayai pendidikan adik perempuannya sendirian dan hidup di lapisan masyarakat paling bawah. Namun setahun kemudian, kekayaannya mencapai lebih dari 1 miliar dan telah menjadi sosok yang sangat penting di Biro 101. Tidakkah menurutmu ini aneh? Agak aneh. Tapi selama dia tidak mencuri atau merampok, menghasilkan uang dengan jujur, mengabdi pada negara, dan membawa kejayaan bagi negara, bukankah itu hebat? Apakah menjadi terlalu menonjol juga merugikan? Tang Yunhai punya pendapatnya sendiri. Tang Tianlong menghela napas. Sejujurnya, ada seseorang di atas sana yang mengawasinya. Kalau dia baik-baik saja, itu bagus. Tapi kalau dia punya masalah, itu masalah besar. Bukankah karena kehati-hatian kitalah keluarga Tang bisa berdiri kokoh selama ratusan tahun? Tang Yunhai terdiam, karena dialah yang mengajarkan kalimat ini kepada Tang Tianlong. Zhang Yumei berkata, Tianlong, kamu bilang ada yang salah dengan Xia Feng. Apa sebenarnya yang salah dengannya? Kenapa para petinggi mengawasi orang sebaik dia? Tang Yunhai menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tapi intuisiku mengatakan dia punya banyak rahasia. Zhang Yumei mengerucutkan bibirnya dan berkata, lupakan saja, aku sudah tidak peduli lagi. Kalian urus saja urusan putri kita. Akhirnya aku menemukan seseorang yang cocok, dan sekarang kalian malah begini. Kalau putriku belum menikah sebelum usianya 30 tahun, jangan cari aku lagi. Tang Tianlong tersenyum pahit. Di hadapannya, Xia Feng dan Tang Yuyan sudah pergi. Tidak perlu mengantarku, kata Xia Feng. Aku bisa panggil taksi sendiri. Tang Yuyan berkata, bagaimana caranya? Sebaiknya aku mengantarmu pulang. Aku ingin pergi ke gedung Tianqi. Sungguh tidak masuk akal aku belum menyapa setelah sekian lama kembali, kata Xia Feng.
Tang Yuyan langsung mengerti. Jadi, kau mau bertemu Shen Tutianyin? Tak masalah, aku bisa mengantarmu ke sana. Lalu ia tersenyum, aku akan pergi setelah mengantarmu ke sana. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu kencanmu. Xia Feng hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan hubungannya dengan Shen Tutianyin dengan jelas, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Tang Yuyan? Lagi pula, tidak perlu sama sekali. Tang Yuyan mengemudikan mobil menuju gedung Tianqi. Tiba-tiba, ia memecah keheningan di dalam mobil dan berkata, ibuku banyak bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak, Bibi Zhang orang yang ceria. Aku sangat menyukainya. Maafkan aku. Aku sudah berjanji untuk mengajarimu kungfu kelantang, tapi tidak berhasil, kata Tang Yuyan dengan nada meminta maaf. Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Keluargamu punya aturannya sendiri. Lagi pula, aku belum benar-benar berpikir untuk melatih kungfuku ke tingkat yang sangat tinggi. Lagi pula, ini zaman senjata api. Sehebat apapun kungfu MU, itu tidak akan lebih kuat dari pistol, kan? Tang Yuyan tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi jika kamu ingin belajar, kamu bisa datang kepadaku dan aku akan mengajarimu sedikit. Baiklah, terima kasih. Xia Feng menunjukkan sedikit minat. Mobil tiba di gedung Tianqi dan Xia Feng keluar. Tang Yuyan berpamitan kepada Xia Feng dan pergi. Gedung Tianqi merupakan bangunan tunggal di bagian dasarnya, terbagi menjadi dua bagian di tengah bangunan, dan sedikit miring, menyerupai sepasang sayap yang sedikit terentang. Bangunan ini bahkan lebih mengesankan daripada gedung Vientani milik Vientani Group di Haizu. Sambil mengalihkan pandangannya ke atas, Xia Feng berjalan menuju aula depan. Tidak seorang pun menghentikannya saat ia memasuki lobi. Tetapi saat Xia Feng hendak memasuki lift, ia dihentikan oleh petugas keamanan gedung, yang memintanya untuk menunjukkan tanda pengenal kerja atau undangan. Xia Feng tidak berkata apa-apa lagi kepada petugas keamanan. Ia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Shen Tutianyin. Saat itu, sekelompok orang mendekat, dan salah satu dari mereka bahkan menyapanya dari kejauhan. Bukankah ini Tuan Xia? An Su-hyun berjalan menghampiri sekelompok pengawal sambil tersenyum. Dengan setelan jas putih, sepatu kulit mengilap, rambut tersisir rapi, dan wajah tampannya, An Su-hyun sungguh sosok yang memukau. Para pengawalnya, yang semuanya mengenakan setelan jas hitam, melengkapi penampilannya, semakin menonjolkan penampilannya yang anggun dan luar biasa. Xia Feng hanya meliriknya dan mengabaikannya. Karena diabaikan, An Xiuxian tak lagi repot-repot tersenyum dan berkata dengan nada sarkastis, Tuan Xia, apakah Anda sudah menjual semua barang antik yang Anda curi dari rumah saya? Selamat, Anda telah menghasilkan banyak uang. Xia Feng berkata dengan dingin, apa yang kau katakan? HMPH. An Xiuxian mendengus dingin, sudah kubilang jual semua barang curianmu dari rumahku. Kupikir kau pasti sudah menjualnya. Lalu kau tak sabar datang ke sini dan memberitahu Shen Tutianyin bahwa kau telah meraup untung lagi, kan? Kau ingin Shen Tutianyin memujimu atas keahlian berbisnismu, kan? Hahaha. Kelompok pengawal An Su-hyun tertawa terbahak-bahak. Xia Feng tersenyum. Kau mungkin mengira ini Korea, kan? Kau orang penting di Korea, tapi siapa kau di Tiongkok? An Xiuxian, jangan macam-macam denganku. Ini peringatan terakhirku untukmu. Apa katamu? Dasar badut Cina, teriak seorang pengawal kepada Xia Feng dalam bahasa Korea. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Pengawal lainnya melambaikan tangannya. Bodoh, hati-hati atau aku akan menghajarmu. Pengawal lain berkata dengan arogan, apakah kita orang Korea perlu bersikap sopan di Tiongkok? Bajingan. Baiklah, baiklah. An Xiuxian melambaikan tangannya. Jangan repot-repot dengan pencuri. Ini Cina. Dia pikir dia orang paling penting di Cina. Ayo kita beri dia sedikit muka. Pooh. Seorang pengawal meludah di depan Xia Feng. Air liur yang bercampur dahak berwarna kuning itu jatuh tepat ke sepatu Xia Feng. Hahaha. Pengawal Korea yang meludah itu tertawa, sama sekali tidak menanggapi Xia Feng dengan serius. Banyak orang di aula depan sudah melihat ke sini, berbicara dengan suara pelan. Ayo kita biarkan si idiot ini naik tangga. An Xiuxian sangat senang. Ia tak menyangka Xia Feng begitu mudah diganggu, dan ia belum membalas sampai sekarang. Tetapi saat An Xiuxian hendak memasuki lift bersama sekelompok pengawal, Xia Feng mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya. Alis An Xiuxian tiba-tiba mengerut, kau ingin melakukannya? Tanpa menunggu An Xiuxian berteriak, para pengawalnya bergegas maju dan segera mengepung Xia Feng. Momentum mereka begitu kuat sehingga mereka bisa meninju Xia Feng ke tanah kapan saja. Xia Feng bahkan tidak melirik pengawal itu. Ia berkata, An Xiuxian, aku memberimu dua pilihan. 1. Suruh pengawalmu berlutut dan menjilati sepatuku hingga bersih dengan lidah mereka. 2. Kau berlutut dan menjilati sepatuku hingga bersih sendiri. Apa katamu? Brengsek. An Su-hyun marah. Xia Feng bertanya,
An Xiuxian, apakah menurutmu karena ayahmu seorang politisi Korea Selatan dan mungkin menjadi presiden, aku tidak berani menyentuhmu? Atau apakah menurutmu karena kekayaanmu puluhan miliar, aku tidak berani menyentuhmu? Seorang Xiuxian mengangkat alisnya dan berkata, coba sentuh aku. Begitu selesai berbicara, Xia Feng menampar pipi kanan An Xiuxian tepat di telapak tangannya. Saking cepatnya, An Xiuxian bahkan tak sempat berpikir untuk menghindar, apalagi bergerak untuk menghindar atau menangkis. Anda, jepret. Xia Feng menampar pipi kiri An Xiuxian lagi. Tamparannya tak kenal ampun, dan wajah tampan An Xiuxian langsung membengkak. Dua tamparan itu berlangsung kurang dari 2 detik dari awal hingga akhir. Para pengawal An Xiuxian baru tersadar setelah Xia Feng selesai menampar mereka, lalu mereka melancarkan rentetan pukulan ke arah Xia Feng. Xia Feng menendang An Xiuxian menjauh, lalu, memanfaatkan hentakan tubuh An Xiuxian, ia salto tinggi ke udara dan menendang kepala seorang pengawal yang menyerangnya dari belakang. Dengan bunyi gedebu pelan, pengawal itu langsung terbanting ke tanah oleh cambuk itu. Begitu Xia Feng mendarat, ia langsung dikepung oleh pengawal An Su-hyun. Pukul dia sampai mati. Seorang Xiuxian menutupi pipinya yang demam dan hampir menjadi gila karena marah. Kapan seorang pemuda papan atas Korea pernah dipukuli seperti ini? Xia Feng dikepung dan dipukuli, tetapi itu hanyalah ilusi. Dalam sekejap mata, rombongan pengawal An Xiuxian dipukuli hingga jatuh ke tanah, beberapa dengan wajah memar dan bengkak, dan beberapa jatuh ke tanah. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Seorang administrator bergegas bersama sekelompok penjaga keamanan dan berdiri di antara Xia Feng dan An Xiuxian beserta rombongannya. Seorang Xiuxian meraung, dasar sampah, serang aku. Seorang pengawal yang matanya melotot seperti mata panda diam-diam mengeluarkan pisau berburu kecil, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sementara penjaga keamanan itu menghalangi Xia Feng, dia diam-diam mencondongkan tubuh ke arah punggung Xia Feng. Menurutmu tempat ini apa? Tanya administrator dengan marah. Kalau ada konflik, keluar dan selesaikan, atau aku panggil polisi. Seorang Xiuxian berteriak dengan marah, kau tidak tahu siapa aku? Lihat baik-baik. Brengsek. Ia menunjuk Xia Feng dan berteriak, dia harus berlutut dan minta maaf. Tuan An, maafkan saya, maafkan saya. Administrator itu akhirnya mengenali An Xiuxian dan sikapnya pun berubah. Wajar saja jika awalnya ia tidak mengenalinya, karena An Xiuxian jauh lebih gemuk dari biasanya. Kalau begitu keluarlah dari sini. Teriak An Xiuxian. Pada saat ini, pengawal dengan pisau di tangannya tiba-tiba menusuk Xia Feng dari belakang. Kepala Xia Feng tampak memiliki mata. Ia melangkah ke samping untuk menghindari pisau berburu itu. Pada saat yang sama, ia mendorong siku kanannya ke belakang dengan keras, mengenai dada pengawal itu. Ding! Pisau berburu pengawal itu jatuh ke tanah, dan dia berjongkok sambil menutupi jantungnya. Namun, sebelum ia sempat berjongkok, siku kanan Xia Feng terbanting ke belakang, menghantam hidungnya dengan keras. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari hidungnya seperti air mancur. Xia Feng jelas tidak memiliki mata di belakang kepalanya, dan ia jelas tidak memiliki kemampuan untuk menemukan seseorang melalui suara. Matanya hanya menangkap pantulan sebuah ibu kota berlapis emas 20 meter jauhnya. Ia telah mengawasi pengawal itu saat ia menyelinap, jadi bagaimana mungkin ia disergap? Setelah menjatuhkan pengawal yang menyerangnya, Xia Feng bergegas maju dan menendang dada An Xiuxian. An Su-hyun menjerit dan jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun An Xiuxian adalah juara anggar amatir di Korea Selatan, bagaimana mungkin pemuda seperti itu bisa dibandingkan dengan Xia Feng yang telah terlatih dalam pertarungan? Lagi pula, di mata Xia Feng, apa yang disebut ilmu pedang itu sama konyolnya seperti permainan anak-anak. Xia Feng menginjak dada An Xiuxian dan menatapnya. Kau akan menyesali ini. An Xiuxian terkejut dan marah, ada ketakutan di hatinya yang bahkan tidak ingin ia akui. Menyesal? Mulut Xia Feng menunjukkan sedikit rasa jijik. Aku menginjakmu sekarang, dan kau ingin menggigitku? Kau? An Xiuxian sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Di Korea, bahkan jika seseorang tak sengaja menginjak kakinya, mereka akan segera meminta maaf, apalagi menginjaknya. Tapi di Tiongkok, ia justru mengalami penghinaan seperti itu. Ah! Seorang pengawal yang masih berdiri tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Xia Feng, memegang pisau berburu yang baru saja dijatuhkan ke tanah. Xia Feng menghindar ke samping dan meninju tulang rusuk pengawal itu. Tulang rusuk pengawal itu patah, dan ia jatuh ke tanah sambil menjerit dan meratap. Suaranya membuat orang-orang yang melihatnya mengerutkan kening. Seorang Xiuxian ingin bangun, tetapi detik berikutnya kaki Xia Feng menginjak dadanya lagi, mendorongnya jatuh lagi. Brengsek! Beraninya kau melakukan ini padaku. An Xiuxian benar-benar marah. Xia Feng mencibir, sudah kubilang dengan sangat jelas. Pengawalmu berlutut dan menjilati sepatuku sampai bersih, atau kau berlutut dan menjilati sepatuku sampai bersih. Kalau kau tidak memilih, kukira kau ada di pilihan kedua. Seorang Xiuxian menggertakkan giginya.
Ia tidak akan pernah berlutut untuk menjilati sepatu Xia Feng bahkan jika Xia Feng mati. Tetapi bahkan jika ia meminta anak buahnya untuk menjilati sepatu Xia Feng, itu akan menjadi penghinaan besar bagi orang seperti dirinya dan itu tidak dapat diterima. Sepertinya kau setuju dengan pilihan kedua. Xia Feng mengulurkan permukaan sepatu yang masih terlumuri ludah ke pipi An Xiuxian. Sialan. Aku akan membunuhmu. An Suhyun kehilangan kendali. Tuan, harap tenang. Administrator bergegas mendekat dan memeluk kaki Xia Feng. An Xiuxian memanfaatkan kesempatan itu untuk berguling menjauh dari kaki Xia Feng dan merangkak pergi ke tempat yang lebih jauh. Sekelompok pengawal yang terluka juga berkumpul di sekitar An Xiuxian dan menghalangi jalannya. Xia Feng hendak menghampirinya, tetapi petugas administrasi berbisik kepadanya. Tuan Xia, ketua kami baru saja meminta saya untuk mengundang Anda. Tolong jangan mempermalukan kami. Demi semua petugas keamanan yang membutuhkan nafkah, biarkan saja. Xia Feng akhirnya tenang dan mengangguk. Administrator kemudian menggunakan tisu untuk menyeka noda dari sepatu Xia Feng. Terima kasih. Xia Feng berbalik dan berjalan menuju lift. Petugas keamanan yang baru saja memblokir jalan sudah pindah jauh, takut Xia Feng akan mengenalinya. Xia Feng, ini belum berakhir. Teriak An Xiuxian pada Xia Feng. Xia Feng melangkah keluar dari lift, tetapi sebelum ia sempat melangkah lagi, An Xiuxian berbalik dan berlari keluar gedung. Beberapa pengawal yang terluka gemetar, dan seorang pengawal yang ketakutan jatuh ke tanah karena panik. Xia Feng tertawa. An Xiuxian, berhentilah mempermalukan dirimu di sini dan kembalilah ke Korea. Setelah jeda, ia menambahkan, satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, jangan macam-macam denganku di Tiongkok, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Seluruh aula menjadi hening mendengar nada ini. Pintu lift tertutup dan Xia Feng menghilang dari pandangan semua orang. Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu kejam kali ini dan memukulnya begitu keras adalah karena dia dan An Suhyun berseteru di Korea. Mengingat kembali saat itu, ketika An Suhyun membawa polisi Korea dan pengawal An untuk mengepungnya di kedai kopi, dia sangat marah hingga tak bisa menahan diri. Ini Tiongkok. An Suhyun tidak bisa membedakan antara pertandingan kandang dan tandang, dan dia sendiri yang datang ke sini. Dia mencari mati. Tepat ketika para penonton mulai bubar, Gu Kewen berjalan keluar dari koridor di sebelah aula depan. Melihat An Xiuxian yang malu pergi, senyum licik tersungging di sudut mulutnya. Kau benar-benar berdarah besi. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai, kan? Aku sangat menantikannya. Seseorang membawa Xia Feng ke kantor Shentu Tianyin. Fu Mingmei berdiri di sana dan memutar bola matanya ke arah Xia Feng begitu melihatnya. Xia Feng tahu apa yang ingin dikatakannya, dan dia mengangkat bahu dengan polos. Kau bahkan tidak meneleponku. Keluh Fu Mingmei lirih, aku sudah baik hati mengingatkanmu. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku di sini sekarang, kan? Kehadiranku di sini secara langsung jelas menunjukkan ketulusan yang lebih besar daripada sekadar menelepon. Fu Mingmei memelototi Xia Feng dan berkata, cepat masuk dan hibur dia. Lalu dia membukakan pintu untuk Xia Feng. Xia Feng masuk. Ini adalah kantor yang mewah, masih didekorasi dengan warna-warna dingin seperti biasanya, memancarkan suasana dingin dan serius. Shentu Tianyin sedang duduk di mejanya, menatap monitor Apple putih. Ketika Xia Feng masuk, ia mendongak, lalu tersenyum dan melambaikan tangan, mengisyaratkannya untuk datang. Xia Feng sempat khawatir Tianyin akan kesal dan sedikit marah. Tetapi ia tak menyangka Tianyin akan setenang dan semanis itu. Entah kenapa, ia merasa sedikit lega. Ia menghampiri Tianyin dan berkata, Tianyin, aku benar-benar minta maaf. Beberapa waktu lalu, SSST. Shentu Tianyin mengangkat jari di antara bibirnya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Xia Feng mengira dia sedang melakukan konferensi video, tetapi saat dia berjalan mendekati Shentu Tianyin, dia mendapati Shentu sedang menonton video dirinya memukuli An Xiuxian dan menginjak-injaknya. Shentu Tianyin tersenyum dan berkata, saya sudah membacanya 3 kali. Xia Feng tertegun sejenak. Ini adalah gedung Tianqi, kantor pusat grup Wanxiang di Kyoto. Shentu Tianyin pasti telah diberitahu tentang apa yang terjadi di lobi gedung dan sedang mengawasinya melalui sistem pengawasan. Akan mudah baginya untuk menghentikannya, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengawasinya 3 kali. Ia tidak dapat memahami pikirannya. Silakan duduk. Aku akan menuangkan minuman untukmu. Shentu Tianyin berdiri dan berjalan menuju lemari anggur. Xia Feng duduk di sofa, memperhatikan Shentu Tianyin menuangkan segelas anggur untuknya. Ia penasaran dengan sikap Shentu hari ini, tetapi ia tidak bertanya. Shentu Tianyin membawakan 2 gelas anggur merah, 1 untuk Xia Feng dan 1 untuk dirinya sendiri. Ia lalu bersulang dengan Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, bersulang untuk reuni kita. Reuni? Xia Feng tersenyum. Kenapa kau bilang begitu? Shentu Tianyin duduk berhadapan dengan Xia Feng, meminum anggur merah di gelas, lalu menatap Xia Feng. Oke, untuk reuni kita.
Xia Feng juga meminum anggur merah di gelasnya. Shen Tu Tianyin lalu berkata, tahukah kamu mengapa aku tidak menghentikan apa yang terjadi di aula depan? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Dia bisa menebak pikiran banyak orang, tetapi pikiran Shen Tu Tianyin sulit ditebak. Di Korea, dia memberimu segala rintangan. Dia bahkan mengabaikanku di kafe hotel. Dia sangat arogan dan angkuh, dan hanya orang sepertimu yang bisa memberinya pelajaran. Bibir Shen Tu Tianyin melengkung membentuk senyum tipis. Lega rasanya. Kalau tidak, aku tidak akan menontonnya 3 kali. Kamu benci dia? Lalu kenapa kamu masih bekerja sama dengannya dalam proyek ponsel ini? Bisnis ya bisnis. Lagi pula, aku tidak memukulnya. Shen Tu Tianyin memang wanita yang sangat cerdas. Tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam perkataan dan perbuatannya. Xia Feng tersenyum pahit. Aku khawatir tentang kerjasamamu dengan kelompok domain ilahi, tapi sekarang sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Mengapa kamu berkata begitu? Kau lebih jago berbisnis daripada aku. Aku sempat khawatir kau ditipu oleh kelompok alam ilahi, tapi aku baru sadar bahwa yang seharusnya khawatir adalah Han Xiuxian, kata Xia Feng. Dulu, seorang wanita telah membawa grup Wan Xiang maju di tengah pertikaian internal yang sengit dan kesulitan. Hari ini, semua pesaingnya telah tumbang, namun ia tetap membawa grup Wan Xiang maju, memperluas wilayahnya sepertiga dibandingkan pendahulunya. Dengan wanita seperti ini, apakah ia masih perlu khawatir ada yang menipunya? Kau sudah menemukan jawabannya? Xia Feng berkata, kamu dan grup domain ilahi punya proyek bersama di Korea Selatan, tapi kalian tidak bisa mengendalikannya. Jadi, kalian memulai proyek bersama ponsel. Proyek ini di Tiongkok, kalian bisa mengendalikannya, tapi grup domain ilahi tidak. Han Xiuxian jauh lebih tidak cerdas dan berhati-hati daripada ayahnya. Yang paling diuntungkan dari proyek ini pasti grup Wan Xiang, bukan grup domain ilahi. Benarkah? Shen Tu Tianyin tersenyum, kamulah yang paling mengenalku. Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa pengalaman bisnisnya yang terbatas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Shen Tu Tianyin. Kemampuannya di dunia bisnis jauh lebih rendah daripada kemampuannya di medan perang. Saat itu, Shen Tu Tianyin mendesah pelan. Lei, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku hanya peduli pada pendapatmu tentangku. Aku tidak punya keraguan tentangmu, kaulah yang tidak berusaha memahamiku. Aku sangat ingin memahamimu, tetapi kau selalu menghindariku. Kau punya terlalu banyak rahasia. Seperti kabut asap di Kyoto, aku tidak bisa melihatmu dengan jelas. Apakah dia tahu sesuatu? Hati Xia Feng tergerak, tetapi dia tetap tenang dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Shen Tu Tianyin berkata, bukankah kau baru saja bertanya kenapa aku bilang kita bersatu kembali? Aku akan menjawab pertanyaanmu sekarang. Xia Feng tersenyum dan menunggu jawabannya. Shen Tu Tianyin mencelupkan jarinya ke dalam anggur merah di gelas dan menulis 3 angka di meja kopi 101. Xia Feng tertegun. Lalu ia teringat Gu Kewen. Jika tebakannya benar, Shen Tu Tianyin pasti tahu tentang keberadaan Biro 101 melalui Gu Kewen. Aku tak pernah menyangka kau agen negara kami, kata Shen Tu Tianyin. Baru sekarang aku tahu kau punya identitas istimewa, yang telah memecahkan banyak kebingunganku. Kurasa kau menghilang sebentar setelah kembali dari Korea Selatan. Kau pasti sedang menjalankan misi, kan? Xia Feng mengangguk. Ia sudah tahu tentang keberadaan Biro 101 dan identitas lainnya. Tidak perlu menyembunyikannya lebih jauh. Itulah sebabnya aku bilang pertemuan kita kali ini adalah reuni. Aku merasa benar-benar memahamimu sekarang. Perasaan ini sama seperti saat pertama kali bertemu denganmu. Xia Feng tersenyum pahit. Apakah Gu Kewen memberitahumu? Shen Tu Tianyin tidak mengatakannya, juga tidak mengatakan tidak. Xia Feng menambahkan, bukannya aku sengaja menyembunyikan beberapa hal darimu, tapi semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Shen Tu Tianyin tertawa. Aku tahu. Aku sudah sering mendengar kalimat seperti ini di film mata-mata Hollywood. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Waktu kecil, cita-citaku bukan jadi pengusaha, tapi mata-mata perempuan. Mata-mata yang sangat kuat, seperti yang diperankan Angelina Jolie di Salt. Xia Feng teringat pada agen ke-101 yang gugur di Afghanistan. Percayalah, kau tak akan menyukai kehidupan seperti itu. Sungguh. Shen Tu Tianyin melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tahu kau akan mengatakan itu. Gestur kecil yang jenaka, namun juga menunjukkan kewanitaannya yang lembut dan menawan. Ia duduk dengan alami di hadapannya, dengan wajah yang sangat cantik dan tubuh yang ramping dan anggun. Tatapan matanya yang lembut, sensualitasnya, seolah berbicara dalam bahasanya sendiri. Tiba-tiba, Xia Feng merasakan sensasi aneh, perasaan yang mengingatkannya pada saat pertama kali ia melihatnya. Ia bagaikan peri dalam lukisan, dunia lain, tak terjangkau, namun memikat, mengundang, memikat, dan memikat. Keduanya tiba-tiba terdiam, mata mereka saling menatap tajam, dan semua kesalahpahaman serta spekulasi yang mereka miliki sebelumnya pun sirna. Melihat bibir merah Shen Tu Tianyin yang segar dan lembut,
Xia Feng tiba-tiba merasa ingin menciumnya. Lagi pula, Shentu adalah dewi yang telah lama ia impikan, bahkan bermimpi untuk memulai sebuah keluarga dengannya. Kerinduan itu telah lama terpendam dalam dirinya, dan kini seakan bangkit kembali, membangkitkan hasrat ini. Kau menatapku dan aku menatapmu selama 2 menit penuh. Aku akan menuangkan anggur untukmu. Shentu Tianyin memang seorang wanita, dan ekspresinya lebih ringan. Ia menghindari tatapan Xia Feng dan meraih gelas anggur. Biar aku saja. Xia Feng pun berdiri untuk mengambil gelas anggur. Tangan mereka tiba-tiba menggenggam botol itu bersamaan, dan tangan mereka saling bertumpuk. Seketika, mereka berdua merasa seperti tersengat listrik. Rasanya sangat halus. Namun, yang lebih halus lagi adalah mereka berdua tak melepaskannya, dan tatapan mereka kembali bertautan, penuh kelembutan. Akhirnya, kepala mereka perlahan mendekat satu sama lain, sedikit demi sedikit. Pintu kantor tiba-tiba terbuka dan Fu Mingmei muncul di pintu. Di kantor, bibir Shentu Tianyin dan Xia Feng hampir bersentuhan, hanya berjarak 2 atau 3 cm. Namun, jarak sekecil itu pun tak tergoyahkan. Shentu Tianyin langsung mundur, tersipu. Ada apa? Xia Feng juga malu dan berpura-pura menuangkan anggur. Fu Mingmei tersenyum licik. Maaf, apa aku mengganggumu? Shentu Tianyin memelototi Fu Mingmei. Ekspresi Fu Mingmei berubah serius. Begini, Kepala Departemen Keamanan bilang polisi di sini untuk menyelidiki. Nah, sepertinya ada orang dari konsulat Korea juga. Alis Shentu Tianyin langsung berkerut. Apakah An Xiuxian ingin meningkatkan masalah ini menjadi perselisihan internasional? Fu Mingmei merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Mereka pikir tempat ini apa? Hentikan mereka, kata Shentu Tianyin. Baiklah, aku akan segera pergi. Fu Mingmei berbalik dan pergi. Namun, sebelum Fu Mingmei sempat pergi, Gu Kewen muncul di pintu, menghalangi jalannya. Ia berkata langsung ke intinya, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Xia Feng sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Gu Kewen di sini. Ia menatapnya dan menebak identitas Gu Kewen saat ini di grup Wan Xiang. Fu Mingmei berkata dengan agak tidak senang, asisten Gu, apakah Anda punya ide bagus lainnya? Ternyata Gu Kewen sekarang adalah asisten Shentu Tianyin, yang membuat Xia Feng merasa sedikit terkejut. Kewen, ceritakan padaku, kata Shentu Tianyin. Gu Kewen berkata, Tuan Xia memang melukai lebih dari 1 orang. Ayah An Xiuxian adalah politisi veteran di Korea Selatan dan memiliki pengaruh besar. Sekarang setelah seseorang dari konsulat Korea Selatan datang, mereka pasti ingin membawa Tuan Xia kembali ke kantor polisi untuk diselidiki. Jika kita menghentikan mereka, kita juga akan menjadi sasaran tuduhan dan bahkan mungkin memicu pembalasan dari An Jinjian. Ini tidak bijaksana. Shentu Tianyin menatap Xia Feng dan merasa malu. Xia Feng berkata, aku akan kembali bersama mereka saja. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Shentu Tianyin berkata, kalau begitu aku akan pergi ke kantor polisi bersamamu. Gu Kewen berkata, kita tidak bisa mengatasinya dengan cara ini. Xia Feng dan Shentu Tianyin keduanya memusatkan perhatian mereka pada Gu Kewen. Gu Kewen berkata, jika seseorang dari konsulat Korea turun tangan, situasinya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hal yang paling bijaksana, Tuan Xia, adalah Anda pergi diam-diam dan kembali ke pabrik senjata Anda. Ada rahasia militer di sana, dan ada tindakan darurat militer yang ketat. Militer akan menjadi yang pertama menolak orang Korea pergi ke sana. Xia Feng tiba-tiba tersenyum. Ia merasa setelah kehilangan perlindungan ayah dan kakaknya, Gu Kewen menjadi lebih dewasa dan cerdas. Meskipun dia tersenyum, dia merasa berat di hatinya. Begitu Xia Feng kembali ke gudang senjata Thunder Horse, Kedutaan Besar Korea Selatan tiba. Mereka terdiri dari beberapa orang, termasuk pejabat sipil dan militer, serta sekelompok besar petugas polisi yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Mereka ditemani oleh sebuah sedan Hyundai hitam, tetapi sedan itu terparkir begitu saja di jalan dekat gerbang. Pintunya tidak dibuka. An Su-hyun sedang duduk di mobil Hyundai hitam ini, ekspresinya sangat muram. Selain pengemudi, ada 2 orang Korea lain di dalam mobil, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia awal 30-an dan sangat kuat. Wanita itu, berusia 20-an, memiliki tubuh yang menarik dan paras yang indah, salah satu dari wanita-wanita yang sangat cantik. Keduanya memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata yang menyeramkan, dan aura mereka benar-benar berbeda dari orang biasa, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Kedua orang Korea ini, pria bernama Che Guli dan wanita bernama Jin Xian, keduanya adalah anggota keluargaan yang ahli melakukan pekerjaan kotor, sama seperti Dong Woo, Kim Ki, dan Dani dari keluarga Gu. Kali ini, An Su-hyun benar-benar marah, jadi dia membawa Cha Guri dan Kim Ji-yeon bersamanya. Di dalam mobil, An Su-hyun mengamati melalui jendela saat staf kedutaan Korea bernegosiasi dengan para tentara di gerbang. Mereka masih belum mendapatkan izin untuk menggeledah, dan amarahnya tiba-tiba tak terkendali. Sialan,
Mau berapa lama lagi? Orang-orang dari konsulat Korea kita yang agung ada di sini, dan kedua tentara itu tidak mengizinkan kita masuk. Kadang-kadang ketika kebanggaan nasional meluas sampai taraf tertentu, ia berubah menjadi arogansi, bukan kebanggaan. Beberapa menit kemudian, situasi di pintu masuk pabrik militer tetap sama. Bukan hanya orang-orang dari konsulat Korea Selatan tidak diizinkan masuk, tetapi jumlah tentara pun bertambah. Sepertinya kita tidak bisa masuk, kata Ceguli dengan nada sinis. Anak Cina itu benar-benar licik. Suara Kim Jion sangat lembut dan genit, dan suaranya sendiri sudah sangat menarik. Seorang Siusian membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo kita turun dan lihat." Aku tidak percaya konsul Korea Selatan dan polisi bahkan tidak bisa melewati pintu ketika mereka datang untuk menangkap penjahat. Ceguli dan Jin Zian saling memandang, lalu keluar dari mobil dan mengikuti An Siusian ke gerbang pabrik militer Leima. Pembengkakan di wajah An Suhyun telah mereda, tetapi masih ada beberapa bekas. Caguri dan Kim Jeon mengikutinya dari belakang. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanannya. Siluet mereka, yang satu tinggi dan mengesankan, yang satu mungil dan halus, menciptakan citra maskulinitas dan femininitas. Pinggul Kim Jeon terlihat sangat mencolok, terbalut rok mini hitamnya, memperlihatkan kualitas yang unik, seksi, dan memikat. Banyak pria menyukai wanita seperti itu karena mereka dapat dengan mudah memeluknya dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ada apa? An Siusian marah begitu sampai di pintu. Kenapa kalian tidak mengizinkan kami masuk? Seorang tentara berkata dengan tegas, menurutmu tempat ini apa? Ini pabrik militer, dan isinya rahasia militer. Kalau bukan karena kau dari konsulat Korea Selatan, kami pasti sudah menahanmu sejak lama karena membuat keributan seperti itu. Seorang polisi berkata, ya, sudah lama saya katakan bahwa ini bukan tempat biasa. Kita tidak punya wewenang untuk masuk. Sebaiknya kita kembali dulu. Pulang, rakyat kita dipukuli. Dan kita biarkan saja seperti ini, kata konsul Korea dengan marah. Ia tidak pernah bersikap seperti ini sebelum An Suhyun datang. Tetapi begitu An Suhyun datang, amarahnya memuncak, yang juga merupakan cara terselubung untuk menjilat An Suhyun. Polisi yang memimpin jalan itu tampak ramah dan sama sekali tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, kalian lanjutkan negosiasinya. Kami pergi dulu. Kamu konsul Korea itu begitu marah hingga dia tersedak di tempat. Polisi-polisi ini menerima laporan dan datang untuk menangkap Xia Feng. Tetapi sebenarnya itu hanya formalitas. Siapapun yang menganggapnya serius adalah orang bodoh. Sudah kubilang, kalau kau tidak menyerahkan Xia Feng hari ini, kami akan protes ke Kementerian Luar Negerimu melalui kedutaan. An Siusian marah. Polisi terkemuka dan beberapa polisi lainnya pura-pura tidak mendengar. Salah satu pria gemuk itu bahkan sedang berbicara di telepon dengan istrinya, memintanya membuat pangsit isi daun bawang. Pada saat itu, seorang pria berpakaian warna-warni mengendarai skuter self-balancing menuju pintu. Dia adalah Qin Xiang, harimau betina dari pabrik militer Thunder Horse. Siapapun yang pertama kali bertemu dengannya akan mengira dia seorang wanita, tipe wanita yang ingin mereka ajak one night stand. Apa yang terjadi? Qin Xiang menghentikan skuter keseimbangannya dan bertanya dengan suara melengking, apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Seorang prajurit menjelaskan situasinya secara singkat. Qin Xiang meletakkan satu tangan di pinggangnya dan menunjuk An Siusian dengan tangan lainnya, lalu berkata, kupikir itu masalah besar, tapi ternyata dia dipukuli dan datang ke sini untuk meminta biaya pengobatan. Sebutkan harganya, berapa yang kau inginkan? Beraninya kau. An Siusian langsung kesal. Apa aku, An Siusian, butuh biaya pengobatan? Brengsek. Siapa yang kau sebut brengsek? Tanya Qin Xiang cepat. Sudah kubilang, kembalilah ke tempat asalmu. Kau pikir tempat ini apa? Kami tidak akan menoleransi beberapa orang Korea sepertimu yang berkeliaran di sini. Konsul Korea pun terprovokasi dan berkata dengan marah, biarkan Xia Feng keluar untuk membantu penyelidikan. Kalau tidak saya akan protes ke Kementerian Luar Negeri Anda. Qin Xiang melambaikan tangannya dan berkata, silakan, silakan. Kalian tidak hanya bisa protes ke Kementerian Luar Negeri, kalian bahkan bisa protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kau, konsul Korea itu begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Kapankah dia, yang selalu merasa bangga dan superior, diabaikan seperti ini? Keluar. Ceguli menunjuk Qin Xiang dan berkata dengan tatapan dingin di matanya. Qin Xiang tersenyum dan berkata, bahasa burung apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Keluar, ayo bicara. Kali ini Kim Jeon yang bicara. Wajahnya tersenyum dan tampak lembut dan baik hati. Tetapi jika diperhatikan dengan saksama, tersirat niat membunuh yang dingin. Ceguli berbicara bahasa Korea, dan Jin Zian berbicara bahasa Mandarin. Qin Xiang dapat mendengar dengan jelas bahwa kedua orang Korea ini sedang memprovokasinya, dan berada di wilayahnya. Kemarahan tiba-tiba membuncah di hatinya, dan ia melompat dari skuter keseimbangannya dan berjalan menuju pintu. Kembalilah. Xia Feng akhirnya muncul, mengenakan pakaian kerja dan sepasang sarung tangan kerja, tampak seperti teknisi kerah biru.
Saat An Xiuxian melihat Xia Feng muncul, matanya hampir terbakar. Mata Che Guli dan Jin Xian terfokus pada Xia Feng, dan mata mereka sepertinya mengingat semua karakteristik Xia Feng. Xia Feng perlahan berjalan menuju pintu, mengamati orang-orang di luar, dan akhirnya menatap An Xiuxian. An Xiuxian, apa yang kau lakukan di sini dengan orang-orang ini? Sudah kubilang masalah ini tidak akan berakhir. Kau harus memberiku penjelasan. Apa yang ingin kamu jelaskan? Tuntutanku tidak tinggi. An Xiuxian mencibir, berlututlah dan minta maaf. Apalagi, jika tidak, aku akan membuat masalah ini lebih besar dari yang dapat kau tanggung. Maksudmu protes? Xia Feng tersenyum. Kamu boleh pergi sekarang. Kamu boleh protes kemanapun kamu mau, dan kamu boleh cari siapapun yang kamu mau. Kalau kamu nggak bisa nemu jalannya, aku bisa kirim orang untuk nunjukin jalannya. Seorang Xiuxian menoleh ke arah petugas polisi yang datang untuk menonton dan bertanya dengan marah. Ada apa dengan kalian? Tersangka ada tepat di depan kalian. Apa yang kalian tunggu kalau tidak menangkapnya? Polisi yang memimpin berkata, dia harus keluar dulu. Dia ada di dalam dan kami tidak punya izin untuk masuk. Bajingan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian masih polisi? An Su-hyun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Polisi yang memimpin langsung murka. Siapa yang kau sebut bajingan? Kau pikir kau siapa? Apa kami harus mendengarkanmu? Apa-apaan ini? Kamu? Seorang Xiuxian menunjuk hidung polisi itu, begitu marahnya hingga dia tidak bisa berbicara. Ini kasus keamanan publik. Kami sudah membantu kalian dengan datang ke sini untuk menyelidiki. Dan kalian malah mengumpat? Baiklah, urus sendiri. Bubar. Petugas yang memimpin itu bahkan tidak repot-repot menghormati polisi. Ia langsung pergi. Beberapa petugas polisi lainnya, yang tidak mau membuang waktu lagi, segera mengikuti petugas yang memimpin itu dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa orang Korea yang tersisa di gerbang. Orang-orang Korea itu benar-benar malu. Suasana hati mereka benar-benar buruk. Mereka menganggap membawa Xia Feng untuk diselidiki adalah hal yang wajar, proses yang mudah. Lagi pula, internet terus-menerus melaporkan cerita tentang orang asing yang kehilangan sepedanya di suatu tempat, yang kemudian polisi menemukannya dalam hitungan jam, atau orang asing lain yang kehilangan alat pelindung diri, yang kemudian polisi harus menggali bertonton sampah untuk menemukannya. Tapi di sini, polisi hanya ada di sana untuk menonton. Bukan saja mereka tidak berkontribusi, mereka malah mencelakainya. Xia Feng tersenyum dan berkata, An Xiuxian, kalau aku jadi kamu, aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Aku juga akan belajar dari kesalahanku dan tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak mampu kulakukan lagi. Kau tidak akan bisa bersikap sekeras itu lama-lama, kata An Xiuxian dengan penuh kebencian. Konsul Korea di sebelah An Xiuxian mengeluarkan ponselnya dan melirik Xia Feng, seolah memberitahu Xia Feng melalui matanya bahwa dia akan menelepon seseorang. Xia Feng berkata dengan tenang, kalau mau telepon, telepon saja. Kalau mau protes, protes saja. Kudengar orang Korea sangat peduli dengan reputasi mereka. Aku penasaran, apa reputasimu akan hancur setelah insiden ini diberitakan secara luas oleh media? Aku memang memukul seseorang, tapi ini hanya kasus keamanan publik. Kalaupun kalian ribut, aku hanya akan menanggung sebagian biaya pengobatan atau menahan kalian selama 20 jam. Kalian bisa urus sendiri. Aku tidak mau repot-repot. Membosankan. Setelah berbicara, ia berbalik dan pergi. Qin Xiang melangkah ke skuter penyeimbangnya, tetapi mengacungkan jari tengah pada An Xiuxian saat pergi. Sialan. An Su-hyun bergegas menuju pintu. Berhenti. Seorang tentara mengangkat senapannya dan mengarahkannya ke An Su-hyun. Seorang Xiuxian langsung berhenti dan tidak berani bergerak maju. Saat ini, paru-paru An Xiuxian hampir meledak karena amarah. Awalnya ia berniat mencari masalah dengan Xia Feng, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa mobilisasi pasukan ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Seorang Xiuxian menatap punggung Xia Feng, giginya bergemeletup dan tatapan matanya sangat dingin. Tuan muda, ayo pergi, kata Che Guli dalam bahasa Korea, ini wilayah yang dikuasai militer. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa bertindak setelah dia keluar. An Su-hyun juga berkata dalam bahasa Korea, saya ingin dia mati. Jin Xian mendekatkan diri ke telinga An Xiuxian dan berkata dengan suara merdu dia tidak akan selamat. Kita punya banyak kesempatan. An Su-hyun tampak sangat yakin dengan kemampuan Chaguri dan Kim Jeon. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Ayo. Sebuah lelucon telah berakhir sementara. An Su-hyun pada akhirnya tidak membawa masalah ini ke tingkat sengketa internasional. Sekalipun ia mampu, ia tak mampu kehilangan muka. Xia Feng tahu persis apa yang dipikirkannya. Lebih lanjut, sekalipun ia membesar-besarkannya, paling banter itu akan menjadi kasus keamanan publik yang melibatkan perkelahian. Mengingat statusnya, Biro 101 pasti akan menangani situasi ini untuknya. Xia Feng sama sekali tidak menyesali hal ini. Terlepas dari konflik di antara keduanya,
Fakta bahwa An Soo-hyun berkolusi dengan CIA untuk menangkapnya di Korea Selatan telah menjadikan An Soo-hyun musuh sejatinya, bukan sekadar saingan dalam mengejar seorang wanita. Periode berikutnya berjalan tanpa masalah. Baik An Soo-hyun maupun petugas konsulat Korea tidak datang untuk membuat masalah lagi. Xia Feng juga mencurahkan waktu dan tenaganya untuk meningkatkan peralatan mesin. Selama waktu ini, Shen Tu Tianyin tidak menelepon, dan dia juga tidak meneleponnya. Ciuman yang tak kunjung usai di kantor gedung Tianqi hari itu terasa seperti dorongan hati. Sedikit di luar kendali, tetapi setelah tenang, rasanya seperti bukan apa-apa. Kadang-kadang dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri apakah dia dan Shen Tu Tianyin akan menjadi pasangan, menikah dan memiliki anak. Ada dua kemungkinan mungkin tidak. Seandainya dia bersama Shen Tu Tianyin, dia pasti sudah memutuskan hubungan dengan Anina, dan dia tidak akan pergi ke Islamabad atau Afghanistan untuk bertemu si Rami. Dia bukan tipe pria yang suka berselingkuh berkali-kali. Kemunculan si Rami hanyalah sebuah kebetulan. Sebuah keharusan untuk menyelesaikan sebuah misi. Sedangkan untuk Anina, dia tidak tega melihatnya terluka lagi. Jadi, sampai sekarang, dia sebenarnya belum punya pacar resmi yang ingin dinikahinya dan punya anak. Pada akhirnya, dia berhenti saja memikirkan hal-hal itu dan membiarkan masalah hati berjalan sebagaimana mestinya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Selama bulan ini, Xia Feng dan Anina meningkatkan semua peralatan mesin di pabrik militer Thunder Horse. Dan levelnya sepenuhnya sebanding dengan peralatan mesin cerdas milik Joseph yang ditiru Xia Feng di perusahaan manufaktur Thunder Horse. Peralatan mesin telah tersedia, dan beberapa lini produksi pabrik militer Thunder Horse telah dioperasikan. Mereka tidak hanya memproduksi tangan, tetapi juga memproduksi senapan runduk dan amunisi yang sesuai. Pada hari ketiga setelah pabrik militer Thunder Horse dibuka sepenuhnya, Xia Feng menerima kabar baik lainnya cabang di Shudi juga telah mulai beroperasi. Yao Xiaohong menelepon untuk memberitahu bahwa pemerintah setempat telah menangani beberapa pesanan, dan secara keseluruhan situasinya stabil dan membaik. Xia Feng berbicara cukup lama dengannya, memberinya beberapa instruksi. Dengan Yao Xiaohong yang mengelola cabang Shu, Xia Feng tidak khawatir ditipu. Ia juga tidak khawatir cabang Shu kehabisan pesanan, karena ia selalu bisa memindahkan sebagian pesanan Haizu ke sana. Ia bahkan bisa meminta cabang Shu memproduksi komponen senjata yang kurang presisi, seperti popor dan magasin. Perkembangan perusahaan manufaktur Leimak ini telah sepenuhnya berada pada jalur yang benar. Dan ia bukan lagi bos kecil swasta yang biasa berkeliling meminta-minta pesanan. Jika momentum saat ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Thunder Horse Manufacturing menjadi lebih besar dan kuat. Di mana ada untung, di situ ada ruginya. Xia Feng tidak meninggalkan gerbang pabrik militer Leima selama lebih dari sebulan. Ia kelelahan dan kehilangan beberapa kilogram. Anina pun tak terkecuali. Ia telah bertarung dengan Xia Feng di garis depan selama lebih dari satu periode. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, berat badannya pun turun beberapa kilogram. Anina, aku akan mengajakmu jalan-jalan hari ini, lalu makan enak, ya? Kata Xia Feng kepada Anina saat mereka keluar dari bengkel. Anina berkata dengan gembira, "Oke, aku sudah lama ingin keluar dan menghirup udara segar. Akhir-akhir ini aku merasa sangat sesak." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku akan mengajakmu mengunjungi tembok besar, lalu kita makan bebek panggang Jerman." "Terima kasih, Lukas. Setiap hari bersamamu adalah hari yang membahagiakan." Anina menghampiri dan mencium pipi Xia Feng. Xia Feng sudah lama terbiasa dengan hal itu. Qin Xiang berjalan ke sana sambil memutar pinggangnya dan terbatuk. "Oh, kalian terlalu kasar. Banyak anak muda di pabrik bahkan tidak punya pasangan. Bukankah kalian sungguh-sungguh ingin memprovokasi mereka? Tisu dapur di kota Bailu sudah mereka beli dan harganya sudah naik." Xia Feng merasa pusing dan mengganti topik pembicaraan. "Kami mau jalan-jalan. Mau ikut?" Qin Xiang menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja. Aku akan membiarkannya saja. Kalau kalian tidak bisa menahan diri, apa gunanya aku berdiri di samping? Aku tidak mau jadi bola lampu." Xia Feng terdiam. "Anina, bolehkah aku meminjam uang Tuan Xia?" Qin Xiang menatap Anina sambil tersenyum. Anina mengangkat bahu dan berkata, "Kalian ngobrol saja, aku mau ganti baju." Setelah Anina pergi, Qin Xiang menghampiri Xia Feng dan berbisik, "Kamu boleh keluar, tapi hati-hati. Terakhir kali, An Xiuxian membawa orang untuk membuat masalah, dan seorang pria dan wanita memprovokasiku dan menyuruhku pergi. Apakah kamu ingat kedua orang itu?" Saat pikiran Xia Feng bergerak, gambaran kedua orang itu muncul di otaknya, jelas dan tanpa keraguan, tetapi dia tidak tahu nama mereka. Apakah ada yang salah dengan kedua orang itu? Mungkin ada yang tidak beres. Kedua pria itu punya aura tukang jagal. Kau tahu aura seperti apa? Hanya orang yang sudah membunuh banyak orang yang punya aura seperti itu. Qin Xiang berkata, ketika kedua pria itu memprovokasiku, aku punya firasat kalau cuma kita berdua di tempat lain, mereka mungkin akan membunuhku. Aku agak takut pada mereka, jadi aku datang ke sini untuk memperingatkanmu. Anak dari keluarga An itu pendendam.
Dia jatuh cinta padamu, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Mungkin dia menunggumu keluar. Xia Feng mengangguk. Karena kau sudah menyebutkannya, aku akan berhati-hati. Bawa senapan runduk bersamamu dan katakan kau akan menguji senjata itu, kata Qin Xiang. Baiklah, ayo kita coba satu, kata Xia Feng. Senapan runduk baru ini baru diuji di dalam ruangan untuk performa dan daya dasarnya, dan belum diuji di luar ruangan. Ini saat yang tepat untuk mencobanya. Aku akan mengambilkannya untukmu. Tunggu. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, kau baru saja mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuh banyak orang pasti memiliki aura tertentu. Lihat aku, apakah aku punya aura seperti itu? Kalau begitu biarkan aku menciumnya. Qin Xiang lalu mendekatkan hidungnya ke leher Xia Feng. Xia Feng minggir dan berkata, aku akan berganti pakaian. Qin Xiang menatap punggung Xia Feng dan mengerucutkan bibirnya. Dia tampak seperti orang mati. Beberapa saat kemudian, Xia Feng mengendarai mobil SUV Chevrolet Suburban miliknya menuju tembok besar, dengan senapan runduk baru di bagasinya. Jika Qin Xiang tidak datang untuk mengingatkannya, dia tidak akan membawa senjata. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana An Xiuxian akan membalasnya. Karena ini adalah Tiongkok, dan dia tidak menganggap serius An Xiuxian. Anina sangat senang. Ia selalu menemukan topik menarik di sepanjang perjalanan dan tawanya hampir tak pernah berhenti. Sesampainya di tembok besar, Xia Feng mengambil kotak plastik teknik yang berisi senapan runduk baru dan membawa Anina ke daerah terpencil yang tidak terdapat turis. Karena bukan hari libur, tidak banyak turis di tembok besar. Meski begitu, Xia Feng tidak lengah. Ia mengamati hampir setiap pengunjung. Bahkan ketika sampai di daerah sepi, ia tidak melihat dua orang Korea yang diperingatkan Qin Xiang. Xia Feng berpikir dalam hati, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu An Xiuxian tahu tentang ini begitu aku keluar? Mungkin Qin Xiang terlalu sensitif. Lukas, kita harus jalan berapa lama lagi? Anina berjongkok dan menggosok pergelangan kakinya. Semuanya tangga batu. Kakiku sudah tidak kuat lagi. Dia pergi memanjat tembok besar dengan rok mini dan sepatu hak tinggi. Aneh kalau dia tidak lelah. Saat ia berjongkok, rok pendeknya tidak memiliki resleting, dan sedikit rendah hitam terlihat di balik roknya. Lekukannya terlihat jelas, misterius, dan menarik. Anina tidak malu berada di dekat Xia Feng, tetapi Xia Feng terlalu malu untuk menatap bagian pribadinya. Ia melihat sekeliling dan berkata, di sini. Ya. Anina melepas sepatu hak tingginya, lalu melepas ranselnya, mengeluarkan selimut dari ransel, dan membentangkannya di atas batu bata tua. Lalu ia meletakkan beberapa camilan di atas selimut, termasuk dendeng sapi, minuman, buah-buahan, kacang macadamia, pecan, dan sebagainya. Xia Feng juga meletakkan kotak plastik teknik, membukanya, dan mengeluarkan senapan runduk baru di dalamnya. Senapan runduk ini sudah lama diberi nama XL2500. Nama tersebut merupakan inisial namanya, ditambah jangkauan tembaknya. Ini bukan senapan runduk yang dimodifikasi Xia Feng. Meskipun memiliki desain yang sama, jangkauan senapan itu jauh melebihi senapan runduk ini setidaknya 1000 meter. Oleh karena itu, XL2500 yang dimodifikasinya seharusnya disebut XL3500. Jangkauan teoritis XL2500 adalah 2500 meter, tetapi jangkauan sebenarnya masih belum diketahui. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya jangkauannya diuji. Xia Feng segera mengisi magasin dan teropong 22X. Ia memang tidak membutuhkan teropong, tetapi ini adalah uji coba, dan ia perlu mengetahui data aktual dalam penggunaan normal. Lukas, cepat kerjakan tesnya dan makan sesuatu setelah selesai. Anina mengupas apel itu dengan pisau, dengan lembut dan penuh pertimbangan. Aku akan menembakkan satu magasin saja, secepatnya. Xia Feng mengangkat senapan runduknya dan meletakkannya di benteng. Ia mengukur jarak terlebih dahulu dengan mata kirinya, lalu membidik pohon yang berjarak 2500 meter dengan teropong dan melepaskan tembakan. Bang! Dengan bunyi gedebuk teredam, XL2500 bergetar, dan sebuah peluru melesat keluar, mengenai batang pohon yang dituju 2 detik kemudian. Melalui teropong, sebagian besar batang pohon telah terkoyak. Bagaimana kabarmu? Anina meletakkan apel yang sudah dikupas dan mendekat ke Xia Feng. Ia bersandar di bahu Xia Feng. Area dadanya yang montok menekan punggungnya tanpa malu-malu. Dengan postur seperti ini, apakah masih mungkin orang bisa menembak dengan baik? Dah! Xia Feng menembak 3 kali. Masing-masing hanya membutuhkan sepersekian detik untuk menyelesaikan tembakan, menunjukkan kecepatan tembak XL2500 yang luar biasa. Setelah 3 tembakan, pohon di ketinggian 2500 meter itu patah oleh peluru dan roboh ke dalam hutan. Seberapa jauh jarak tembaknya? Tanya Anina cemas. 2500 meter, mungkin lebih jauh lagi. Xia Feng menahan godaannya, mengunci diri di pohon yang lebih jauh lagi, dan menarik pelatuknya. Bang! Kena sasaran lagi, tapi dampaknya agak meleset.
Xia Feng melepaskan beberapa tembakan lagi, menghabiskan 10 peluru di magasinnya, tetapi kali ini ia gagal merobohkan pohon itu. Hasil uji cobanya sudah keluar. XL2500 memiliki jangkauan efektif 2.600 meter. Lebih dari itu, probabilitas mengenai sasaran sangat rendah. Namun, angka-angka ini saja sudah cukup untuk menjadi kelas dunia. Lukas, aku juga ingin menembak, kata Anina dengan penuh semangat di telinga Xia Feng. Telinga Xia Feng gatal. Aku akan mengambilkanmu majalah. Masih ada satu lagi. Namun, Anina tetap dekat dengan Xia Feng dan menolak melepaskannya. Aku tidak mau majalah itu. Aku mau punyamu. Xia Feng, setelah kembali dari latihan menembak, stereo mobil memutar lagu populer Little Banana. Kamu adalah pisang kecilku, tidak peduli seberapa besar aku mencintaimu, itu tidak akan pernah terlalu banyak. Anina bahkan ikut bernyanyi dan menari. Lirik ini, dan juga apa yang terjadi di tembok besar kuno sebelumnya, membuat wajah Xia Feng penuh dengan seringai. Xia Feng tidak menemukan sesuatu yang aneh sejak kembali ke Kyoto. Anak buah An Xiuxian tidak muncul, dan dia tidak melihat orang yang mencurigakan. Xia Feng membawa Anina ke Kuanju de Roasdak, meminta ruang pribadi, dan memesan beberapa hidangan. Lukas, kata Anina dalam bahasa Jerman, pameran senjata ringan internasional Moskow akan segera dimulai. Kita perlu bersiap. Xia Feng juga berkata dalam bahasa Jerman, saya sudah meminta senior Tang Tianlong untuk mengirimkan lamaran saya. Saya akan mengunjunginya sekembalinya dan menanyakan hasilnya. Anina berkata, kalau begitu saya akan menyiapkan senjata untuk pameran. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Pergi ke negara-negara barat mungkin agak sulit, tetapi pergi ke Rusia tidak masalah. Ya, saya punya firasat senapan runduk XL2500 kami pasti akan terkenal di Rusia. Kami bahkan akan membuat sensasi dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Xia Feng mengangguk, setuju dengannya. Senapan runduk tercanggih di negara-negara barat saat ini tidak dapat menandingi jangkauan XL2500, apalagi otomatisasi canggih dan magasin 10 peluru XL2500. Faktanya, rekor dunia saat ini, yang dipegang oleh penembak jitu Amerika, hanya mengenai sasaran pada jarak 2.200 meter, perbedaan yang signifikan dari jangkauan efektif XL2500 yang mencapai 2.600 meter. Lagi pula, di medan perang, selisih 10 meter saja, apalagi 400 meter, dapat menentukan nyawa seorang penembak jitu. Bayangkan saja sensasi apa yang akan ditimbulkan XL2500 saat pertama kali diperkenalkan di pameran senjata ringan internasional Moskow. Senapan runduk dengan performa serupa di luar negeri harganya lebih dari 1 juta yuan Tiongkok. Lukas, berapa harga senapan runduk kita? Tanya Anina. Xia Feng berpikir sejenak. Setiap senapan runduk sangat sulit diproduksi dan disesuaikan, jadi harganya pasti mahal. Produk luar negeri tidak sebaik buatan kita, dan harganya lebih dari 1 juta yuan. Harga buatan kita seharusnya lebih mahal lagi. Saya rasa kita akan mematok harga 1,2 juta yuan untuk penjualan luar negeri dan 1 juta yuan untuk penjualan dalam negeri. Bukankah ini lebih murah? Xia Feng tertawa dan berkata, kita baru saja memulai bisnis senjata. Kita belum membuka saluran penjualan, dan produk kita belum mendapatkan reputasi yang baik. Kalau terlalu mahal, hasilnya tidak akan bagus. Baiklah, Anda ada benarnya. Anina tidak pandai berbisnis. Pelayan mendorong kereta makan ke ruang pribadi dan menyajikan makanan untuk Xia Feng dan Anina. Pada saat ini, seorang pelanggan datang ke ruang pribadi sebelah, dan seorang pria memanggil pelayan dalam bahasa Korea. Seorang wanita tersenyum dan berkata, Xiu Jun, para pelayan di sini tidak mengerti bahasa Korea MU. Kamu seharusnya bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin MU cukup bagus, jadi seharusnya tidak masalah. Saat suara gadis itu memasuki telinga Xia Feng, dia tiba-tiba tercengang. Dia sangat familiar dengan suara ini karena itu adalah suara Xia Sui. Mengapa Xia Sui ada di sini? Siapa orang Korea itu? Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan dinding kayu ruangan pribadi itu lenyap dari pandangannya dalam sekejap. Xia Sui dan seorang pemuda seusianya memasuki pandangannya. Pemuda itu tinggi, berwajah oval, berbibir merah, dan bergigi putih, sangat tampan. Namun, ia tidak memiliki aura maskulin. Akhir-akhir ini, yang disebut flower belle mungkin merujuk pada tipe orang seperti ini. Xia Sui sedang mengobrol dan tertawa dengan pemuda Korea, dan mereka tampak sangat dekat. Alis Xia Feng langsung berkerut. Nama keluarga anak ini An, dan nama pemberiannya Xiu Jun, yang hanya berbeda satu huruf dari nama An Xiuxian. Mungkinkah anak ini dari keluarga An? Memikirkan hal ini, Xia Feng tiba-tiba menjadi marah. Menurutnya, jika An Xiuxian ingin membalas dendam padanya, cara terbaik bukanlah mencari seseorang untuk memukulinya atau mencari pembunuh untuk membunuhnya, tetapi menyakiti Xia Sui. Xia Sui tidak tahu kalau kakaknya sedang memperhatikannya di sebelah. Wajahnya penuh amarah dan matanya hampir menyemburkan api. Tidak heran Xia Feng begitu marah. Dia tidak keberatan Xia Sui berkencan,
Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Xie Sui berkencan dengan orang Korea, terutama orang Korea yang mungkin memiliki hubungan dengan An Soo-hyun. Lukas, kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu melihat ke dinding? Ada laba-laba? Pikiran mekanik wanita itu sedikit gelisah. Ada kecoa, kata Xia Feng dengan marah. Kecoa? Di mana dia? Jangan khawatir. Aku mau ke kamar mandi. Xia Feng meninggalkan kamar pribadi tempat ia dan Anina berada. Anina dengan hati-hati mengamati dinding tempat Xia Feng baru saja menatap, dan setelah jeda yang lama, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, mungkin dia memiliki kekurangan ginjal dan penglihatan kabur? Aku jadi penasaran, apa yang akan dirasakan Xia Feng seandainya ia mendengar ini. Xia Feng berjalan ke pintu kamar pribadi di sebelahnya dan mengulurkan tangan untuk membukanya, tetapi dia ragu-ragu dan menurunkan tangannya. Haruskah dia masuk saja? Menampar anak bernama An Soo-jun itu, lalu membawa Xie Sui pergi? Dia tentu saja bisa melakukannya, tetapi Xie Sui pasti akan marah dan memarahinya. Jika anak itu memanfaatkan situasi dan masuk lagi, itu adalah hasil yang paling tidak ingin dia lihat. Xia Feng sekali lagi membangkitkan kekuatan mata kirinya dan menyaksikan dengan tenang. Xiao Sui, kamu sangat cantik. An Soo-jun menatap Xie Sui dengan penuh kasih sayang. Nadanya begitu lembut hingga membuat kulit orang-orang merinding. Xie Sui sedikit malu dan wajahnya memerah. Manis sekali, aku tidak akan tertipu. An Soo-jun mengangkat tangannya. Xiao Sui, aku serius padamu. Aku bersumpah, kaulah orang yang paling kucintai dalam hidupku. Ayolah, kita baru kenal sebulan, dan akulah wanita yang paling kau cintai dalam hidupmu? Xie Sui mengatakannya, namun senyum manis muncul di wajahnya. Kata-kata manis dan pria tampan adalah hal yang disukai gadis muda seusia Xie Sui. An Soo-jun mengulurkan tangan dan meraih tangan Xie Sui. Xiao Sui, apakah kau ingin aku mengeluarkan hatiku dan menunjukkannya kepadamu sebelum kau mempercayaiku? Xie Sui cemberut, kalau begitu, keluarkan saja dan biarkan aku melihatnya. An Soo-jun tiba-tiba membuka mantelnya, memperlihatkan kaos putih di baliknya. Di dadanya tertulis sebuah kalimat, aku hanya akan mencintai Xie Sui seumur hidupku. Kau benar-benar jahat. Xie Sui mengayunkan tinjunya yang merah muda untuk memukul An Soo-jun. Xiao Sui, aku mencintaimu. An Soo-jun mengulurkan tangan dan meraih tangan lembut Xie Sui, menggenggamnya erat. Xie Sui mencoba menariknya keluar, tetapi gagal. Ia sangat gugup dan wajahnya semakin memerah. Seorang Siusian mendekati Xie Sui dan ingin menciumnya. Xie Sui memiringkan kepalanya ke belakang, jangan lakukan ini, saudaraku akan memarahiku jika dia tahu. Kakakmu lagi. An Siusian kesal. Ia melepaskan tangan Xie Sui. Kamu sudah dewasa. Apa kamu masih ingin kakakmu menjagamu seumur hidup? Aku sayang kamu, dan kamu juga sayang aku. Kenapa kita tidak bisa bersama? Xie Sui menundukkan kepalanya. Aku tidak bilang kita tidak bisa bersama. Aku hanya ingin adikku melihatmu. Kita juga butuh waktu. Di luar pintu, Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Dilihat dari reaksi Xie Sui, An Siusian ini baru sampai tahap berpegangan tangan dengan Xie Sui, dan mereka bahkan belum berciuman. Baiklah, aku hargai pendapatmu. Aku juga ingin bertemu kakakmu. Kuharap dia menyukaiku dan menerimaku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa hidup tanpamu, kata An Siusian dengan penuh emosi.